tune Pro2 FM. Let's enjoy next program. Pro2 Sumeneb. This is Pro2 Kreatif. 94,6 dari Pro2 Alfa, suara kreativitas, sahabat kreatif, selamat pagi. Yang sudah barengan sama Pro2 sejak pagi tadi, sekarang udah pukul 10 loh, udah barengan sama Farida, kita di Pro2 Kreatif. Well, hari ini as a special day, kita mengawali hari Senin di akhir bulan dengan sesuatu yang menginspirasi ya. Dan pagi ini Farida gak sendiri, karena bersama kita di Pro2 Kreatif, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Malang. Oke, jalan-jalan kita ke Malang hari ini nggak ke tempat wisata, tapi kita akan ngobrol menginspirasi bersama dengan Mas Edianto, SPD, MPD, PhD. Selamat pagi. Selamat pagi. Suara saya jelas, Mbak Farida? Ya, benar-benar jelas sekali. Oke, Farida panggilnya kakak aja ya, karena kalau di Pro2 kita tuh emang panggilnya biasanya kakak gitu. Iya, siap Kak. Oke, nah Kak Edi ini merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri Malang dan dia di jurusan pendidikan luar biasa. Wow, ini tentunya bakalan jadi sesuatu yang keren sekali ya, pendidikan yang luar biasa dan diasuh oleh orang yang luar biasa. Dan sahabat kreatif, perlu kamu tahu, Kak Edi ini asli Madura loh, tetanggaan sama Sumeneb. Dia dari Pamekasan. Ya, betul. Oke. Udah lama nggak pulang ke Pamekasan nggak? Hampir tiap 2 minggu sekali kita pulang, Kak Farida. Oh gitu. Iya. Jadi nggak kangen-kangen amat ya sama Pamekasan ya. Tidak terlalu kangen, iya. Tapi semoga aja next kalau misalnya pulang ke Pamekasan bisalah mampir Sumeneb ya, biar kita nggak ketemu di layar komputer Siap, aja gitu ya. siap. Biar nggak juga ketemu di udara aja. Iya. Nah, kita kenalan lebih jauh nih sahabat kreatif sama Kak Edi nih. Nah, Kak Edi tuh kita mulai dari pendidikan luar biasa dulu deh. Iya. Pendidikan luar biasa itu seperti apa sih? Apa? Pendidikan luar biasa ya, baik. Pendidikan luar biasa itu pendidikan, kalau bilangnya sekarang sih pendidikan khusus ya. Pendidikan luar biasa itu adalah kalau di sektor sekolah misalkan gitu ya, ada namanya sekolah umum gitu ya, reguler, ada sekolah luar biasa gitu ya. Sekolah luar biasa itu mereka yang menerima siswa dengan kebutuhan khusus ya. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang tunadaksa, kemudian autism dan sebagainya gitu ya. Itu adalah sekolah yang menerima anak-anak dengan disabilitas gitu, Mbak. Nah, kemudian saya sekarang mengajar di Universitas Negeri Malang di jurusan PLB itu, dan tapi untuk bidang keahlian saya sebenarnya di pendidikan inklusi, Mbak Kak Farida. Oke. Pendidikan luar biasa. Seperti kita tahu ya, pasti susah banget nih punya profesi yang kita dalam keseharian kita tuh kita menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita gitu ya, Kak. Iya, Oke. betul. Ya, itu sedikit tentang Kak Edi nih, sahabat kreatif. Nah, sekarang boleh dong sahabat kreatif juga tahu background pendidikan dari Kak Edi itu seperti apa hingga akhirnya memilih untuk fokus di bidang ini, pendidikan luar biasa. Iya. Iya Kak Farida, ini saya dari Pamekasan. Saya alumni SMA Negeri 3 Pamekasan gitu. Cuman waktu itu sebenarnya saya adalah orang dikategorikan tidak mampu gitu loh Kak Farida ya. Bahkan saya mau daftar kuliah itu dulu saya harus nabung dengan cara jadi tukang becak. Nah, pasti nggak percaya ya. Iya Dengan pencapaian benar. saya. Karena dulu saya itu masih dalam masa pengungsian, Kak Farida, karena ada peristiwa kerusuhan sehingga terpaksa saya harus kembali ke Pulau Madura. Kemudian dengan keadaan ekonomi yang sulit, tapi saya masih
memiliki keinginan untuk terus sekolah gitu. Sehingga dengan cara apapun saya bertekad untuk tetap bersekolah. Sehingga pada saat lulus SMA saya masuk ke Universitas Negeri Malang jurusan pendidikan fisika sebenarnya Kak Farida. Ya, kemudian S2 juga pendidikan fisika dengan keterbatasan ekonomi tapi saya tetap berusaha. Dan untuk S3-nya baru saya berangkat ke Hiroshima University di Jepang. Saya mengambil pendidikan inklusi S3 begitu. Begitu, Kak. Wah, keren sekali ya. Iya. Iya. Sahabat kreatif, aku tuh mau ngasih tahu ke kamu nih, kalau misalnya apapun cita-cita kita gitu ya, dengan keterbatasan apapun, misalnya nih kita berpikir keterbatasan ekonomi, kayak misalnya Kak Edi tadi, tapi kalau misalnya kita punya kemauan, pasti ada jalannya, pasti selalu ada jalannya. Oke. Ya, perjuangan itu akan selalu membuahkan hasil yang manis ya, Kak? Iya, sekarang manis Oke. sekarang. Tapi Alhamdulillah. walaupun dalam keadaan yang susah sekalipun kita jangan pernah berpikir bahwa itu adalah hal yang pahit begitu ya. Tapi kita tetap menikmati hidup itu dengan apa ya, dengan pandangan yang positif begitu sehingga kita selalu melakukan hal-hal yang positif akhirnya gitu. Oke, benar. Kak, dari fisika kenapa kemudian ke pendidikan luar biasa? Emang nggak suka lagi sama fisika? Iya, jadi begini ya. Ceritanya begini, Mbak Farida ya. Ketika itu saya mengambil pendidikan fisika gitu ya, S1, S2, kemudian pada suatu saat itu saya dipertemukan dengan kondisi ya, kondisi di mana ada hak, maksudnya saya ingin memperjuangkan hak anak-anak berkebutuhan khusus biar bisa sekolah dengan layak begitu ya. Karena saya pada saat itu membaca sebuah data bahwa dari 1.600.000 ya anak berkebutuhan khusus di usia sekolah begitu ya. Itu hanya bisa ditampung sekitar 300.000 saja di sekolah sehingga 1,3 jutanya itu tidak dapat bersekolah. Farida, begitu ya. Sehingga pada saat itu saya mulai berpikir ya, maksudnya ada visi lain begitu ya, selain di pendidikan fisika saya coba untuk menyelami hal itu begitu ya. Ternyata ada isu menarik di situ bahwa ada yang namanya pendidikan inklusi begitu. Di mana sistem itu adalah membolehkan anak berkebutuhan khusus itu untuk sekolah di sekolah reguler begitu, di sekolah yang seperti biasanya. Sehingga dengan visi ini bahwa anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak itu bisa kita tampung atau kita berikan pendidikan yang layak di sekolah yang reguler begitu. Itu visinya dari pendidikan inklusi. Gitu. Oke, ya bukan berarti melupakan fisika ya, fisika tetap di hati gitu. Tidak, tetap fisika. Tapi supaya kita lebih berguna lagi karena melihat keadaan yang dimana harusnya semuanya ya, semua anak di negeri ini, semua anak bangsa ini mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Makanya bukan berpindah haluan sih, tapi menyambungkan nih antara pendidikan fisika dengan pendidikan inklusi itu. Oke. Betul sekali. Betul sekali Kak Farida, betul. Kak, nanti aku mau sama sahabat kreatif di sini mau denger ceritanya Kak Edi di Jepang nih menempuh pendidikan S3. Itu pasti bakalan sangat menarik sekali. Tapi we gonna break for a moment. Jadi jangan kemana-mana nih sahabat. Nanti kalau misalnya kamu mau tanya-tanya sama Kak Edi boleh loh di line WhatsApp-nya kita di 0853348894 676. Farida bakal balik nih tapi setelah yang satu ini. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Cin, gimana liburannya? Seru gak sih liburan di Paris? Seru dong, Cin. Aduh, di sana banyak brand-brand kelas dunia, Cin. Yang pakai, Cin. Ada Lim Min Ho, ada Naomi Osaka. Kayak aduh, pokoknya bikin betah, Cin. Wah, jadi pengen juga ke sana. By the way, oleh-olehku mana? Ini. Wah, katanya dari Paris, Cin. Tapi kok tasnya kemas bangetnya sih? Ampun deh, kalau beli aslinya mahal, Cin. Yang penting kan ada mereknya, yang terkenal itu. Tahu gitu, Cin. Aku mau dipakai produk dalam negeri aja, mereknya jelas karya sendiri lagi.
Nanti jangan jauh-jauh jalan-jalan ke Paris, Cin, kalau cuma mau beli tas yang kremes kayak gini. Mulai sekarang cintai produk dalam negeri. Jangan cuma bangga sama produk luar negeri, tapi harus bangga sama karya sendiri. RRI Pro 2 FM Sumeneb, suara kreativitas. Sebabat Komando Merah di Pro 2 FM, suara kreativitas. Kita balik lagi. Kak Edi mau ngajakin kita ke masa-masa di mana dia menempuh pendidikan di Jepang. Ini pasti bakalan menarik sekali. Iya, yang awalnya pas masih di SMA, ya dia sebagai siswa yang biasa-biasa aja, bahkan mungkin secara ekonomi tidak memenuhi syarat kali ya, nggak sama teman-teman, tapi dia bisa ke Jepang. Cerita Kak. Ya. Awalnya ke Jepang tuh gimana kok bisa ke Jepang? Iya Mbak, Kak Farida ya. Kuliah di Jepang itu tahun 2017 berangkat dan 2020 lulus dan kembali ke Indonesia. Nah kemudian untuk ke Jepang itu memang sepertinya sudah saya cita-citakan gitu ya. Artinya saya harus sekolah, maksudnya bukan harus ya, saya memiliki keinginan yang besar untuk bisa sekolah ke luar negeri begitu ya. Nah kebetulan pada saat setelah lulus S2 gitu ya, dan menghadapi masalah yang seperti yang saya ceritakan tadi tentang pendidikan inklusi, dan saya akhirnya mencoba untuk menelusuri ya kira-kira kampus mana yang dapat menjadi tempat saya untuk belajar tentang pendidikan inklusi seperti itu. Nah, akhirnya saya ketemu dengan seorang mentor gitu ya. Dia juga lulusan Universitas Hiroshima ya, Hiroshima University. Kemudian ketemu namanya adalah Dr. Tuswadi, dia adalah anggota dari Ilmuwan Muda Indonesia ya, ALMI. Kemudian beliau itu menjadi mentor saya untuk mengantarkan saya sampai ke Hiroshima. Nah, tapi sebelum itu prosesnya begitu panjang Kak Farida gitu ya. Ketika saya melamar ke beberapa kampus, kemudian ditolak, kemudian akhirnya bertemu dan pantang menyerah gitu ya. Akhirnya pada saat di-mentorin itu akhirnya saya bisa diterima gitu ya, diterima di Hiroshima University tahun 2016 diterima, kemudian dan dibiayai oleh pemerintah Jepang dan yayasan di Jepang gitu ya, dan beasiswa dari pemerintah Jepang begitu, Kak Farida gitu. Gitu. Oke. Yang penting ada kemauan, terus kemudian latihan, bimbingan, belajar. Ya udah deh, jadi gitu. Iya, betul. Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Bener pantang menyerah. Belajar di Jepang tuh sama, beda, atau seperti apa sih Kak kalau kita bandingkan sama kita belajar di Indonesia sama Kak Edi yang nempuh S1 sama S2-nya? Iya. Yang saya rasakan sih suasana belajar ya. Mungkin yang saya rasakan itu adanya perbedaan suasana belajar, dan mungkin satu hal yang bisa dijadikan teladan bahwa di Jepang kita memang harus menghargai waktu ya, sangat menghargai waktu. Kita akan malu ketika kita terlambat begitu ya, sangat malu sekali gitu. Ada budaya malu ketika terlambat begitu. Nah, suasana belajar di Jepang itu ya, kalau kita masuk jam 9 misalkan gitu ya, maka memang kita harus belajar pada saat jam 9 itu, dan ketika pulang pukul 5 gitu ya, itu memang kita harus men-setting kegiatan belajar kita itu dalam waktu yang rentang itu gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang ada suasana yang berbeda ya, kondisi yang berbeda yang memaksa kita memang harus disiplin belajar begitu kalau di sana begitu. Tetapi pastinya tetap kita dikasih waktu luang untuk senang-senang sih, maksudnya berlibur dan sebagainya di sana. Dan itu yang cukup ini ya, cukup memorable lah istilahnya gitu ya. Jalan-jalan ke Tokyo, kemudian ke bom atomic dome ya,
yang apa ya sejarah di bomnya Hiroshima itu ya ke sana Mm-mm. gitu, foto-foto dan sebagainya itu cukup cukup memorable lah istilahnya gitu, Kak Farida. Dan cukuplah untuk mengisi feed Instagram. Iya dan setiap foto cekrek gitu pasti diupload dia. Tapi saya bukan pengguna Instagram aktif loh Kak Farida. Ya Oh mungkin di gitu. Facebook ya, mungkin di Facebook lebih sering tapi juga jarang sih. Jarang. Iya. Kadang perlu juga loh Kak, soalnya kan kita ngupload itu bukan kayak niat mau pamer atau apa, tapi supaya bisa menginspirasi yang lain gitu loh. Aku Iya. nih orang yang biasa-biasa aja bisa lo belajar di sini, bisa nyampe ke sini Iya. gitu. Iya nanti saya Oke. sering-sering upload deh Kak Farida. Iya bener. Jadi kayak nerima banyak pertanyaan, terus bisa sharing juga Iya. gimana caranya gitu. Nah ini beneran kita mau sharing nih siang ini gimana caranya susah enggak sih hingga akhirnya di Jepang gitu bisa keterima jadi mahasiswa di Jepang Kak. Apa aja yang udah dilakuin selain kayak tadi yang udah disebutin sama Kak Edi kayak bimbingan-bimbingan karena ada coachnya gitu. Apa yang perlu dipersiapkan nih? Yang paling penting adalah menetapkan tujuan dulu, ya niat lah istilahnya gitulah, menetapkan niatnya. Kemudian ada usaha kita untuk mencari tahu, ya misalkan kita mau belajar di Jepang gitu ya, maka kita harus jangan malas-malas untuk melihat websitenya, membaca apa bagaimana cara pendaftarannya, kemudian kelengkapan apa yang harus kita siapkan, kemudian siapa kira-kira pembimbing kita yang ada di sana, kemudian kita cari tahu segala hal yang berhubungan dengan pendaftaran kita itu gitu ya. Nah, setelah itu baru kita mencoba untuk melengkapi semua lengkapan administrasi ya. Dan sekarang nggak sulit kok untuk apa ya, untuk membaca walaupun dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang sekarang sudah terintegrasi dengan Google gitu ya. Dan terjemahan dari Google itu juga sudah sangat membantu sekali kita untuk memahami isi dari website di luar negeri itu. Jadi jangan takut dan jangan khawatir ya Kak Farida ya. Kita orang Indonesia itu sudah terbiasa dengan kondisi apapun gitu ya. Nah, dan ketika kita di luar negeri itu bahkan kita apa ya bisa survive dan unggul gitu ya, dan unggul. Teman Pak Edi itu mendapatkan penghargaan 3 penghargaan kayak gitu di Jepang, orang Indonesia gitu ya. Termasuk saya juga mendapatkan prestasi mahasiswa terbaik di Hiroshima University tahun 2018 begitu. Itu adalah dan itu memang terbukti kalau Indonesia sebenarnya itu lebih apa ya, lebih bisa survive struggling gitu ya dan unggul di mancanegara begitu gitu Kak Farida. Oke. Ya, jadi sekarang tuh kayaknya semuanya udah dipermudah deh dengan kita tuh mengenal yang namanya dunia internet, dunia maya, itu kayaknya informasi sudah tidak terbatas dan Kak Edi juga mendapatkan informasi dari situ juga kan ya Kak? Betul sekali, betul. Jadi tinggal ada kemauan aja gitu, ya. Kemauan. Ada kemauan. Oke. Nah, sekarang kenapa kemudian di Malang? Kok nggak di Pamekasan? Oh iya. Iya. Iya, itu penting tuh. Harusnya kembali ke Pamekasan ya gitu ya. Iya Kak Farida. Kenapa nggak di Pamekasan gini? Kita sekarang jadi leader nih ya. Pak Edi sekarang jadi leader untuk bisa ikut andil dalam pendidikan inklusi maupun pendidikan luar biasa secara nasional gitu ya. Kemudian Pak Edi itu Kak Edi itu butuh wadah, butuh tempat yang bisa mengekspresikan. Nah, dengan di pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang ini, Pak Edi bisa mengkader istilahnya ya, atau memberikan keilmuan sehingga keilmuan itu tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Pamekasan sendiri, tetapi seluruh Indonesia. Dan itu adalah Pak Edi memiliki visi yang lebih besar begitu. Dan untuk di Pamekasan jangan khawatir karena servis untuk Pamekasan, untuk Madura itu selalu Pak Edi berikan slot yang khusus begitu. Oke, jangan khawatir ke Pamekasan 2 minggu sekali, tapi lebih banyak di Malang. Iya, karena dari semenjak kuliah dulu Kak Farida itu saya saya pindahan dari sebenarnya
pindahan dari Kalimantan, kemudian di Pamekasan itu tahun 2020, hanya 2 tahun sebenarnya di Pamekasan, tetapi istri itu dari Pamekasan gitu ya, sehingga pulang pergi ke sana. Dan ketika pindah ke Malang itu ya, itu langsung Kak Edi berdomisili di Malang gitu. Jadi tahun 2002 itu berdomisili di Malang, kuliah S1, S2, S3, baru ke Jepang, balik lagi ke Malang gitu. Jadi gitu. Jangan khawatir deh, sahabat kreatif, kalau misalnya kamu tuh ada yang perlu dikonsultasikan, misalnya atau kamu lagi prepare nih untuk kuliah ke luar negeri, ke Jepang khususnya, boleh sama dia. Nanti kontaknya minta Boleh. sama Boleh aku. banget, boleh banget. Boleh banget. Iya. Nah, sekarang di IAIN Malang itu IM. Universitas Negeri Malang maksudnya Farida, Iya. ya, Universitas Negeri Malang itu. Nah, Kak Edu tuh ngampu materi apa, materi kuliah apa nih? Apakah fisika atau pendidikan inklusi nih? Jadi sementara ini kan saya baru diterima di Universitas Negeri Malang itu Desember kemarin ya, Desember kemarin. Kemudian sekarang itu saya ngajar IPA untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi tetap ada IPA-IPA-nya gitu ya, fisika. IPA untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian teknologi asistif gitu, matematika untuk anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi malah lebih pas gitu ya, karena saya mengawinkan antara dua konsep ya, fisika dan pendidikan khusus menjadi satu gitu, dan akhirnya tidak ada yang sia-sia gitu ya, fisikanya kepake, inklusinya juga kepake gitu. Gitu. Oke. Jadi masih ada korelasinya ya antara Masih. fisika sama pendidikan inklusi. Dan mungkin banyak sekali nih adik-adik mahasiswa yang juga tertarik dengan pendidikan inklusi ini, yang juga memilih untuk menjadi next generation ya dari KID gitu. Oke. Nah, sahabat, kita nanti bakalan break lagi. Ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk ke line WhatsApp-nya Ada Pro2. berapa? Ada berapa? Ada banyak. Karena anak adik-adik tuh apalagi yang sedang prepare nih Kak, udah mau lulus dari SMA sekarang, itu pasti sudah searching, mereka harus kemana dan akan kemana, dan kadang mereka itu kurang informasi kemana mereka harus mencari informasi sebanyak-banyaknya supaya bisa lolos sesuai dengan tujuan mereka tentunya gitu Kak. Jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya ada hubungannya dengan itu sih ya. Oke. Siap. After this nih, jadi jangan kemana-mana. Yang udah nyamperin Kak Fadil melalui line WhatsApp nih, beberapa orang kakak-kakak semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana. Nanti langsung dijawab sama Kak Edi, oke? Selamat kembali dari Pro2 FM, suara kreativitas. Oke, sahabat kreatif, kita balik lagi nih sama Kak Edi. Oke, yang udah ngasih Farida beberapa pertanyaan, bolehlah nanti langsung bisa dijawab sama dia ya. Ini ada yang tertarik banget pengen ke luar negeri kayaknya nih. Oke, Kak, aku sapa dulu. Ada Shirley yang sudah barengan sama aku pagi ini. Sama pagi Kak Farida, aku sekarang tuh kelas 3 SMA. Oke, aku pengen banget nih kuliah di Eropa gitu. Nah, tolong dong tanyain sama Kak Edi apa saja nih persyaratan-persyaratan yang perlu disiapkan untuk kuliah di luar negeri gitu katanya Kak. Baik. Sama Kak Shirley ya tadi ya yang tanya. Shirley. Iya. Sangat bagus ya kalau punya dari sekarang sudah memplot untuk kuliah ke luar negeri. Nah, paling umum biasanya kalau kuliah ke luar negeri itu syaratnya adalah kemampuan bahasa Inggris ya. Untuk keperluan lainnya itu biasanya menyesuaikan sesuai dengan kampusnya dan mungkin hampir sama dengan kampus Indonesia syarat-syaratnya gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah kemampuan bahasa Inggris ya. Kita harus memiliki minimal nilai TOEFL biasanya kalau S1 itu 450 gitu ya. Kalau S2 itu 500 dan S3 itu 550 itu kalau TOEFL. Kalau IELTS beda lagi skornya gitu ya. Tetapi itu yang memang harus kita persiapkan di awal gitu ya. Kemudian selain itu kita harus bisa melihat peluang ya, misalkan ke negara ini ya, kira-kira di sana ada beasiswa apa sih gitu ya.
kemudian Indonesia bisa memberikan beasiswa atau tidak gitu ya. Kalau Indonesia biasanya beasiswa itu diberikan ketika sudah lulus sarjana atau ketika kita mau menempuh S2. Ada beasiswa LPDP ya, kalau Indonesia itu ada beasiswa LPDP. Tapi juga kita juga bisa melihat beasiswa-beasiswa yang ada di kampus tempat kita akan menuju gitu ya. Jadi biasanya kalau di kampus luar negeri itu ya, yang bagus itu kalau kita tanya melalui email begitu ya, itu cepat sekali dijawabnya ya. Misalkan kita tanya pagi nih, siang itu sudah dibalas. Jadi jangan sampai malu ataupun sungkan kita untuk menghubungi pihak penerimaan mahasiswa yang ada di luar negeri gitu ya. Office-nya lah misalkan gitu ya. Kantor penerimaan mahasiswa baru begitu. Itu jangan sampai malu. Kak Edi itu dulu waktu sebelum berangkat ke Jepang itu selalu email dan selalu dibalas dan selalu diberikan informasi-informasi yang berguna. Jadi mulai sekarang coba dibiasakan untuk jangan malu untuk melakukan email kepada kampus yang ingin kita tuju gitu ya. Pasti di situ akan dijelaskan secara rinci begitu ya. Seperti itu. Itu Kak. Bahasa Oke. Inggris dulu Jadi ya, kayak bahasa Inggris komunikasi dulu. itu penting. Bahasa Inggris dulu nih, Sobat Kreatif, Kak Shirley khususnya bahasa Inggris dulu. Meskipun nanti kamu milihnya di Asia, misalnya kayak Jepang, Korea, tapi bahasa Inggris itu tetap ya Kak ya. Tetap. Nggak harus bahasa negara yang dituju ya. Tidak harus. Nah, bahasa Inggris dulu. Tapi bahasa Inggris, oke? Awas, bahasa Inggrisnya yang masih TOEFL-nya yang masih 200, 300, yuk belajar lagi, tingkatkan Kalau lagi di ya. Jepang saya juga tidak begitu menguasai bahasa Jepang, Kak Farida. Karena saya kan kelas internasional, jadi yang paling diutamakan adalah bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jepangnya mungkin hanya bahasa sehari-hari kayak tanya harga, selamat pagi, menyapa dan sebagainya. Cuman seperti itu aja. Tapi umumnya bahasa Jepangnya itu aja ya. Oke, ya udah bahasa Inggris. Nah, kemudian next ada Elmira nih. Selamat pagi Elmira. Kak, bagaimana caranya Kak Edi itu berjuang untuk menamatkan kuliah hingga S3? Caranya gimana Kak? Sampai bisa menempuh pendidikan sampai S3 katanya. Jadi siapa yang tanya tadi Kak Farida? Almira. Oh, Almira ya. Almira. Sampai S3 yang jelas tetap ya, pertama kita tetap niatnya harus benar-benar kuat gitu ya. Kadang memang di jalan kadang ada gangguan yang membuat kita putus asa dan sebagainya, tetapi semuanya tetap harus kembali kepada niat kita bahwa kalau kita berhasil gitu dan akan membuat orang-orang di sekitar kita juga akan mendapatkan aura positifnya gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai menyerah, putus asa, dan jangan lupa manajemen waktu itu sangat penting gitu ya, manajemen waktu. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan tugas. Karena di S1 itu saya sudah kerja loh Kak Farida ya. Kerja kemudian bahkan waktu malam itu kayak digunakan untuk kerja begitu. Tapi masih bisa untuk membagi waktunya antara belajar, kemudian bekerja itu juga sudah bisa membagi waktunya. Kak, nyambung nih dari pertanyaan Almira. Kan tadi tuh pasti ngalamin kayak kebosanan gitu pasti di tengah jalan. Kadang tugas-tugas nggak selesai, terus tugas-tugas keteteran. Itu mensiasati supaya semuanya berjalan dengan lancar tuh kayak apa sih Kak? Memang saya itu ya, yang paling bosan itu adalah kuliah S1 ya, yang paling membosankan. Membosankan kuliah S1 itu membuat saya jenuh. Tetapi setelah lulus S1, saya malah lebih suka untuk sekolah gitu ya. Malah lebih terpacu. Bahkan kalau misalkan saya disuruh sekolah lagi, saya mau gitu. Gitu. Kayak gitu. Nah, untuk mengatasi rasa kebosanan itu ada cara yang pas gitu ya. Pak Edi pernah membaca sebuah buku yang diberi judul Quantum Learning gitu ya. Quantum Learning, di mana cara kita belajar itu harus disesuaikan dengan suasana dan kondisi gitu ya. Di dalam quantum learning itu dijelaskan bahwa pertama kita harus memiliki sikap positif, posisi yang positif dalam belajar. Contohnya gini, kalau posisi kita
menunduk gini ya, menunduk terlalu lama gitu ya, terus mata disipitkan begitu ya, kemudian merengut, itu mood kita untuk belajar itu akan hilang gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita dengan sikap positif, kemudian apa ya, wajah yang berbinar-binar, ceria gitu, itu akan membuat kita lebih suka belajar. Jadi menghilangkannya dengan push diri kita untuk bersikap positif begitu ya. Kemudian suasana belajar juga ya. Hmm. Jadi buat lingkungan belajar kita itu nyaman untuk belajar. Misalkan meminimalisir gangguan di ruangan tempat kita belajar, kita buat tempat duduk yang pas walaupun di apa ya, maksudnya lesehan gitu ya. Tetapi kita sediakan tempat yang Mm-mm. nyaman lah gitu ya, sehingga kalau misalkan itu jadikan tempat kita untuk belajar, itu otak kita itu biasanya merespon, oh di sini kita bisa berpikir dengan baik seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk menghindari kebosanan untuk belajar gitu. Gitu Kak Farid. Jenuh sekali kadang ya. Hmm. Jenuh sekali, apalagi kalau S3 tuh 4 tahun nggak selesai-selesai. Apalagi kalau misalnya tugas nggak selesai-selesai, skripsi nggak selesai-selesai. Iya. Bisa-bisa yang 4 tahun jadi 8 tahun. Tapi kira-kira Almira seperti itu. Kira-kira ya, Kak Edi tentunya banyak berjuang, banyak berusaha, membagi waktu juga penting, dan tadi udah dijelaskan juga sama dia nih, pembagian waktu juga penting karena dari S1 dia itu udah kerja gitu. Jadi no alasan-alasan ya, alasannya aku nih udah kerja, jadi nggak bisa kuliah tuh nggak ada Nggak alasan-alasan ada. seperti itu. Nggak ada alasan, nggak ada Oke, alasan. nggak ada. Kita lanjut lagi nih, ada Khairul. Oke, selamat pagi Kak Farida, selamat pagi juga. Kak, aku mau tanya sama Kak Edi, ada keinginan untuk kembali ke Pamekasan apa enggak? Terus kenapa katanya? Kalau enggak kenapa, kalau iya mungkin kenapa? Mungkin ini yang dimaksud Khairul netap di Pamekasan kali ya, Oh gitu. berubah KTP gitu. Oh gitu. Masalah tempat tinggal nggak ada masalah ya kayaknya ya. Mm-mm. Eh, Sabtu Minggu itu biasanya saya sudah standby di Pamekasan gitu ya. Sabtu Mm-mm. Minggu dan memang kalau untuk kembali ke Pamekasan kayaknya enggak perlu harus seperti itu ya, karena dimanapun kita berada kita bisa apa ya, memberikan kontribusi gitu ya kepada Pamekasan, kepada apa, Malang, Kota Malang, bahkan kalau misalkan kita mau berkontribusi sekalian aja kepada Indonesia gitu. Jadi Iya benar-benar. kalau kembali ke Pamekasan, saya tetap di Pamekasan, bahkan untuk bisnis itu saya tetap di Pamekasan yang paling utama gitu untuk melakukan Hmm. kegiatan-kegiatan berwirausaha gitu ya, itu di Pamekasan gitu. Oke, Khairul, kamu jangan khawatir nggak ketemu sama Kak Edi. Kalau misalnya kamu di Pamekasan, pasti ketemu sama dia deh. Oh Tenang iya, aja. iya Kak Farida, ini saya itu sebenarnya memang punya program bagi Mm-mm, mereka-mereka yang ingin kuliah ke luar negeri ya. mm-mm, Itu kita punya program pendampingan gitu ya. mm-mm, Kita dari seperti mentoring gitu ya, mentoring mm-mm. bagi mereka yang ingin kuliah ke luar negeri gitu, kita melakukan pendampingan secara rutin gitu. Bisa kunjungi website kita di educationcenter.id gitu. Oh gitu. Ah, Nah, ini memang khusus untuk adik-adik yang memang mencari peluang atau ah, kayak misalnya cari beasiswa gitu ya, Kak, ah. untuk Atau bisa kuliahnya kontak di luar. saya di nomor saya, bisa langsung Oh japri. gitu. Ya, nanti Farida share ya. Tenang Iya. aja. Yang ngikutin, yang join Instagramnya Pro2, nanti ada deh di feed-nya gitu. Oke, nomornya Kak Edi. Jadi kamu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk keep in touch, karena dari situ informasi akan kamu dapatkan gitu nih adik-adik dan juga sahabat kreatif ya. Kamu tuh yang pengen banget untuk kuliah di luar negeri, pas banget sharing sama mereka. Kak, sekarang aktif di organisasi apa aja sih untuk kontribusi di dunia pendidikan? Diulang Kak Farida, diulang lagi. Sekarang tuh kalau untuk di dunia pendidikan aktif di organisasi apa aja, Kak? Oh iya, organisasi penting ya. Organisasi itu penting karena dengan organisasi itu kita bisa menjaga apa ya, hubungan dengan dunia luar gitu ya. Eh, Organisasi sekarang yang paling menonjol, maksudnya yang paling besar itu saya di Global Center of Science Development gitu ya, Global Center of Science Development. Kemudian KID juga
tergabung di Mata Garuda gitu ya. Itu adalah organisasi yang memberikan kesempatan informasi-informasi beasiswa gitu ya, baik dalam maupun luar negeri begitu. Kemudian juga kalau di wirausaha KID tergabung di Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur dan Asosiasi Pengusaha Batik Indonesia gitu. Itu untuk organisasi yang KID ikutin gitu. Oke, ya, iya banyak sih. Ada beberapa yang mungkin kamu nih sahabat kreatif kalau misalnya mau sharing-sharing sama Kak Edi, gak cuma dalam dunia pendidikan, tapi dalam dunia bisnis juga boleh bergerak di bidang batik ya Kak? Boleh. Bergerak di bidang batik kan? Iya betul. Oke, nah itu dia tuh. Nah, for the last nih, barangkali dari tadi Farida ngomong terus ya sama Kak Edi, gak kerasa gitu. Karena emang sebenarnya gak mau break sih. Karena ceritanya banyak gitu, dan tentu saja menginspirasi gitu. Kak, kalau misalnya anak-anak Sumeneb nih, anak-anak Madura, yang notabene sekarang tuh masih banyak dari mereka tuh yang ketinggalan informasi, banyak yang dari mereka tuh masih banyak alasan untuk melanjutkan pendidikan, untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Dari pengalamannya Kak Edi ini yang bisa disampaikan sama adik-adik nih, sama sahabat kreatif juga yang lagi bersama kita siang hari ini tuh apa dan seperti apa Kak? Jadi pendidikan itu adalah hak dasar kita gitu ya. Jadi kita itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Nah, dari situ kita seharusnya bisa termotivasi bahwa pendidikan itu memang adalah hal yang penting ya. Hal yang penting karena apa? Karena dengan pendidikan itu kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang lain gitu. Contohnya kita ingin membangun perekonomian di Madura gitu ya, maka kita tidak ada jalan lain selain kita untuk selain kita sekolah yang lebih tinggi gitu. Nah, sekarang kita dipermudah gitu ya, dipermudah dengan teknologi, bahkan kita tidak bisa hidup tanpa handphone gitu ya. Tidak bisa tanpa handphone. Nah, dengan modal handphone kita itu kita bisa mengeksplor segala macam hal tentang dunia pendidikan gitu. Itu tidak terbatas gitu ya. Misalnya kita ingin kuliah di Surabaya, jadi kita tinggal set aja kampus terbaik di Surabaya gitu ya. Nah, baru kita akan ketemu websitenya, kemudian websitenya ada, kita klik, kemudian kita baca sambil lalu gitu ya, sambil lalu kita baca gitu di HP kita, dan itu bisa kita lakukan di waktu-waktu senggang kita gitu ya. Jadi sebenarnya kita yang membuat batasan kepada diri kita gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengeksplor diri kita, maka kita akan jadi orang yang luar biasa kayak gitu. Wah, kalau kita bisa mengeksplor diri kita bakalan jadi orang yang luar biasa. Ya, benar sekali sih. Aku juga ngerasa itu. Kak, udah jadi orang yang luar biasa belum? Belum. karena luar biasa itu gini Kak Farida. Sebenarnya itu kan sudut pandang orang lain gitu kan. Jadi yang menilai itu kan orang lain. Kita misalkan kita gitu ya, kita gali aja potensi kita. Kita tunjukkan, maksudnya kita lakukan yang terbaik, kemudian kita berprestasi dan sebagainya, dan yang menilai itu adalah orang lain gitu ya, dan kita tinggal menikmati hasilnya gitu ya, hasilnya. Jadi luar biasa itu bukan dari saya, tetapi dari orang-orang dan di sekitar saya kayak gitu Kak. Oke, ya bener lah. Kalau misalnya ditanya udah luar biasa belum sama orangnya, pasti bilang belum lah, karena masih Pasti ada ada lagi setinggi gunung yang dicita-citakan gitu, yang belum tercapai. Oke, nah sahabat kreatif, semoga Kak Edi benar-benar bisa berbagi pengalaman sama kamu dan bisa diajak sharing juga ya ke depannya. Kalau mau sharing-sharing, nanti kamu tinggal pantengin deh Instagramnya Pro2, aku kasih kontaknya di situ ya. Jangan sungkan-sungkan, sama-sama darah Madura, oke? Tapi yang di luar Madura, ya benar. Tapi yang di luar Madura yang kebetulan juga lagi streamingan bareng kita juga boleh sama dia. Dia selain bisa berbahasa Madura, bahasa Indonesia juga jago, bahasa Inggris juga, bahasa Jepang bisa dikit-dikit tadi katanya, tanya harga, sama tanya kabar. Oke deh.
Aidil, terima kasih banyak loh sudah ngobrol Ya, menginspirasi sama-sama, pagi ini Kak. barengan sama Farida. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi Amin. dengan cerita yang berbeda tentunya Amin, amin. next di lain kesempatan. Amin. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.